Halo semuanya, selamat datang di Jendela Podcast SMA Negeri 1 Kasiman. Kita akan ngobrol santai tapi penuh inspirasi seputar dunia wirausaha dan bisnis kreatif. Hari ini spesial banget karena kita akan membahas cerita renyah dari dapur wirausaha. Siapa sih yang gak suka camilan renyah, manis, gurih ditemani minuman segar? Nah, di balik produk-produk lezat itu ada cerita perjuangan, strategi pemasaran, dan inovasi yang menarik banget untuk kita kupas. Bersama saya, Liliana Syafira Zahrani, sudah hadir narasumber inspiratif kita hari ini, yaitu Mbak Anita, seorang pelaku usaha yang sukses mengembangkan bisnis kue kering dan minuman dengan caranya sendiri. Halo Mbak Anita, selamat sore. Halo, sore juga. Apa kabar? Sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Saya lihat banyak sekali jajanan yang sudah diproduksi di usahanya Mbak Anita. Banyak sekali. Karena banyak dan variasi. Mulai dari yang kering, basah, aneka bulu, semuanya ada. Jadi saya di sini mau tanya-tanya nih ke Mbak Anita tentang usaha yang sedang berjalan saat ini. Jadi, mau apa yang pengen ditanyakan, silahkan. Saya mau tahu produk-produk semuanya ini namanya apa? Dari aneka camilan, kita mengusung tema jajanan tradisional gitu ya. Dimana apa yang kami jual belikan adalah produk yang kita produksi sendiri. Dari sekian banyaknya jenis kue adalah insya Allah semua produksi kita sendiri. Jadi ya semua dijual ke masyarakat produksi sendiri. Iya. Bisa ceritakan sedikit tentang diri Mbak Anita dan latar belakang sebelum terjun ke dunia wirausaha? Oke. Perkenalkan, nama saya Anita Setiawati. Basic utama saya adalah ibu rumah tangga yang mempunyai mimpi bisa membangun usaha yang dilakukan di rumah sambil ngomong anak, gitu ya. Lalu apa yang menginspirasi Mbak Anita untuk memulai usaha kue kering dan minuman? Oke. Tujuan awal dari membangun usaha ini, pertama, dulu sekali ya, bahkan sebelum mempunyai anak itu, aku pernah mempunyai cita-cita suatu saat nanti aku nggak mau bercerita sama orang lain. Berarti saya harus bisa membuat atau membangun suatu usaha. Jadi landasan utamanya adalah seperti itu. Kita nggak mau. Saya pribadi karena mempunyai pemikiran yang bebas, hati yang bebas. Jadi kita nggak mau terkekang dengan suatu aturan yang bisa menghambat kreativitas saya. Seperti itu. Lalu bagaimana cerita awal berdirinya usaha ini? Tahun berapa dan produk pertama apa nih? Jadi awal mula membangun usaha ini sekitar 15-17 tahun yang lalu. Berdasar dari yang itu tadi, karena memang tidak mau diperintah orang lain. Yang pertama, yang kedua, pengen memberdayakan warga sekitar, terutama ibu-ibu yang tidak mempunyai pekerjaan, sehingga bisa membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan bagaimana Mbak Anita menentukan varian rasa atau jenis produk baru? Untuk varian dan produk jenis baru itu seiring berjalannya waktu. Jadi awal banget saya memulai usaha itu, saya hanya produksi yang namanya kue bawang, stik bawang, sama
kue jinten itu ya, yang manis itu ya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kita mungkin sudah memiliki jiwa wirausaha ya, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, kita berusaha mengembangkan yang namanya varian dan jenis kue yang lainnya. Mulai dari jajanan kering, kita tambah lagi ke bolu-boluan, kita tambah lagi ke kayak kue basah, kayak seperti itu. Jadi jenisnya selalu berkembang. Iya, seperti itu. Semakin hari semakin bertambah. Menyelesaikan perkembangan. Iya, betul. Jadi kita tidak stagnan sampai di sini aja, enggak. Harus selalu mengikuti tren yang sekarang itu kayak apa, sehingga customer nggak bosan dan bisa menambah customer baru lagi. Dengan adanya variasi baru, gebrakan baru, insya Allah akan memunculkan banyak minat dari customer yang lainnya. Kayak gitu. Lalu apa strategi pemasaran utama yang digunakan untuk memperkenalkan produk? Awal-awal dulu itu, karena saya itu lokasi rumahnya itu di desa ya Mbak ya. Strategi awalnya itu aku pengen usaha yang aku rintis pertama itu bisa menembus wilayah Tepu. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara saya menyekolahkan anakku di wilayah Tepu. Secara otomatis lingkungan Tepu akan mengenal produk yang saya bawa. Yang kedua, sebagai pelaku usaha, kita pun juga harus bisa menentukan pangsa pasar mana yang mau kita tuju. Mau menengah ke bawah, mau menengah ke atas, terserah, bebas. Nah, kebetulan di sini kita berusaha fleksibel. Kalau standar dari Jovan Cookies itu kan menengah ke atas ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa melayani dari customer yang menginginkan harga yang standar cenderung ke bawah. Seperti itu. Jadi berusaha untuk memenuhi apa yang customer inginkan. Jadi selalu memenuhi customer. Iya, seperti itu. Harus fleksibel gitu ya. Supaya customernya banyak yang betul ya. Bisa masuk di berbagai kalangan. Lebih tepatnya seperti itu. maupun kalangan atas dan bawah. Iya, betul. Betul. Dan platform mana yang paling efektif menurut Anda? Seperti offline, pameran, toko, titip jual, atau online, media sosial, marketplace. Jadi kebetulan di sini untuk yang aneka camilan itu kita jual sendiri di rumah, offline ya. Sama kita konsinyasi di beberapa toko titip. Jadi kita titip barang, nanti setelah laku kita baru mendapatkan uang. Jadi sistem konsinyasi. Tapi selain itu yang lebih gencar atau yang lebih in ya untuk saat ini tetap di media sosial kayak Instagram, TikTok sama WhatsApp. Seperti itu. Jadi dipromosikan lewat media sosial. Betul sekali. Supaya masyarakat Lebih, iya betul. lebih meluas. Lebih meluas. Iya, betul. Bagaimana Mbak Anita membangun brand agar dikenal luas oleh konsumen? Membangun brand itu tidak hanya produknya yang enak, tapi kita juga harus mempunyai ciri khas. Misal ada beberapa customer yang membeli produk kita tanpa stiker. Tapi meskipun kita sudah tanpa kayak gini ya, misalkan ya, kue kering ini kan gluten free, ya.
misalkan ada beberapa orang yang menginginkan mereka tidak mau pakai stiker, tapi mereka tahu itu adalah produknya kita. Jadi karena sudah hafal dia. Iya. Ciri khas, lebih ke ciri khas ya. Oh, produknya seperti ini. Oh, gluten free itu yang punya untuk area Cepu, Bojonegoro hanya di Jovan Cookies kayak gitu. Lebih ke situ. Brandingnya lebih ke satu kualitas produk yang mungkin bisa di atas rata-rata dari penjual yang lain. Jadi meskipun kita tanpa stiker pun mereka sudah tahu kalau itu produknya dari kita. Seperti itu. Jadi sudah mempunyai ciri khas. Ciri khas, iya, ciri khas rasa. Yang diketahui oleh semua orang. Iya, insya Allah seperti itu. Dan sejauh mana peran media sosial dalam meningkatkan penjualan produk Anda? Luar biasa, hampir 90%. Jadi untuk zaman yang sekarang ya, era-era sekarang itu kalau tidak ditunjang sama media sosial itu hampir nonsen, hampir nggak mungkin, istilahnya seperti itu. Karena kalau misalkan dari omongan satu ke omongan orang lain tanpa mereka tahu kita berjualan pakai visual, istilahnya gambar, produk knowledge-nya ini apa, kayaknya mereka nggak bakalan kayak gitu. Jadi memang peran media sosial di era sekarang itu luar biasa, bisa mencapai 90%. Seperti itu. Jadi media sosial juga sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat untuk memasarkan produk, iya gitu. Dan tantangan terbesar apa yang pernah dihadapi dalam memasarkan produk? Tantangan terbesarnya ya ketika kita salah pangsa pasar, salah satu aja ya contohnya ya. Misalkan nih cookiesnya dari Jovan Cookies itu bagaimana? Karena kita sasarannya itu menengah ke atas, otomatis barang yang kita jual adalah yang premium. Tapi ketika ada beberapa customer yang datang ke sini menanyakan, ternyata terlalu tinggi ya, ternyata terlalu mahal ya. Kadang ada beberapa, bahkan banyak sekali dari customer itu yang menginginkan murah, enak, banyak. Nah, maka dari itu sebagai penjual harus bisa menentukan pangsa pasar untuk mengantisipasi hal yang seperti itu. Ya. Oh, ini misalkan kita keluarin produk yang gluten free nih ya. Nggak mungkin bisa. Katakan seperti itu, nggak mungkin bisa kalau kita menggunakan bahan yang biasa aja. Berarti kalau yang biasa aja, customer yang kita tuju menengah ke bawah. Nah, kebetulan yang kami produksi untuk kue kering yang gluten free itu harus yang menengah ke atas. Nah, suka dukanya itu sedih banget ya. Misalkan banyak yang tanya tapi mereka bilangnya kemahalan, cuman segini, tapi kok satu toplesnya bisa sampai 140.000 sampai 125.000. Nah, di situ kami merasa sangat sedih, nggak bisa semua melayani apa yang customer mau. Kayak gitu sih. Karena yang customer inginkan biasanya kan yang harganya murah. Iya, betul. Murah, enak, banyak. Ya, seperti itu. Tapi karena harganya mahal. Iya. Nah, dari kejadian itu, khusus bulan Ramadan, kami mengeluarkan yang namanya produk itu kue kering ekonomi. Tapi dengan catatan untuk mempertahankan kualitas, mempertahankan jati diri kita sebagai yang punya brand ini ya, harus membeli paketan. Jadi untuk yang cookies ekonomis kita tidak jual secara per toples. Kami promosikan cookies ekonomis
dalam bentuk hampers berisi 3 toples. Katakan yang tadinya rasa premium, katakan ya, bisa mencapai 135.000. Nah, untuk yang ekonomis, kita bisa jual sekitar 70 sampai 80.000. Jadi, biar bisa lebih menjangkau beberapa kalangan, semua customer, kita berusaha fleksibel, ya, berusaha memenuhi apa yang mereka mau, tapi dengan catatan yang ekonomis kita tidak jual service atau per toples. Kita jual dalam bentuk hampers. Jadi langsung dengan paketan. Iya, betul. Itu apa ya? Lebih ke yang tadinya duka, akhirnya jadi suka karena kita bisa membuat apa yang mereka mau. Nah, seperti itu sih sepatutnya. Supaya mereka juga nggak terasa mahal. Iya, betul sekali. Ini bagaimana cara Mbak Anuta menjaga kualitas dan konsistensi produk saat permintaan meningkat? Untuk pesanan yang misalkan kita pas lebaran gitu ya, kita kan produksinya bisa ribuan toples ya. Untuk menjaga kualitas, konsistensi produk, harus rajin-rajin melakukan yang namanya quality control. Jadi, meskipun pekerja sudah bisa membuat adonan sendiri, mencetak sendiri, mengopen sendiri, sampai packaging sendiri, jangan lupa untuk selalu melakukan yang namanya quality control. Jadi adonan yang dibuat ini bagaimana ya? Apakah tepungnya sudah telurnya baru atau tidak? Terus preheat ovennya nanti bagaimana kalau mau oven sampai ke finishing. Berarti finishing itu ke packaging ya. Kita memasukkan produk ke toples. Jadi quality control itu nomor 1 untuk menentukan kualitas barang yang kita produksi. Jadi quality control itu memperhatikan semuanya diperhatikan, semuanya dari konsistensi adonan, bahan-bahannya yang mau dibuat itu bagaimana, cara memasaknya bagaimana, cara memasukkan ke toples packagingnya bagaimana, harus ada yang namanya quality control. Jadi untuk mempertahankan eksistensi produk kita adalah quality control. Seperti itu, nggak punya salah-salah. Jadi meskipun pesanan meningkat, tetap konsisten. Iya, betul. Tetap stabil, tetap semakin bagus, sehingga produk yang sampai ke tangan customer tetap cantik seperti yang kita kemas di hari yang sama. Seperti itu. Tapi Iya, betul. Ternyata menghadapi persaingan harga yang ketat, dan bagaimana cara mengatasinya? Menghadapi persaingan harga yang ketat, dengan cara kita memperkenalkan bahwa produk yang kita buat benar-benar berkualitas bagus, berbahan bagus. Jadi gini, misalkan ya, kadang orang beli itu, di sana sekian, di sini sekian. Tapi kita harus menjelaskan dengan perlahan bahwa yang kita tampilkan, bahwa barang yang kita jual memiliki rasa yang sebanding dengan harga. Jadi seperti itu. Kalau misalkan mau yang harga di bawah ini, oke, bisa. Tapi untuk bahan-bahannya kita tidak bisa kalau disamakan dengan yang premium. Jadi kita harus bisa menjelaskan apa yang kami sampaikan harga ke konsumen itu sebanding dengan rasa
yang kita tawarkan. Seperti itu. Kan biasanya konsumen juga membandingkan. Iya, betul sekali, Mbak. Betul sekali. Jadi kita harus pinter-pinter yang namanya itu promosi, bahwa produk yang kita tampilkan itu sangat-sangat sebanding. Jadi ibarat kata kalau kita sudah bisa meyakinkan pembeli, oh nggak apa-apa, mau ini harga 150 satu toples, dengan rasa yang ditampilkan seperti itu, nggak masalah harga seperti itu. Puas. Orang itu puas. Oh ya, nggak apa-apa 150, tapi rasanya beda sama yang lain. Kayak gitu. Ada orang yang seperti itu. Tapi ada juga misalkan, oh ya, karena itu mungkin toplesnya lebih besar, harganya lebih itu, ya mungkin kita salah pasar juga kalau misalkan kita masih nggak bisa meyakinkan. Kalau kita sudah nggak bisa meyakinkan customer bahwa produk yang kita jual itu setara dengan harga yang kami sampaikan, berarti ya secara otomatis kita salah pangsa pasar juga. Padahal kan biasanya Mbak Anta juga selalu menyesuaikan harga. Iya, betul, bisa berusaha fleksibel. Betul. Dan siapa target pasar utama Mbak Anta? Targetnya semua kalangan. Mau mbak-mbak, mau mas-mas, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, insya Allah sesuai kalangan, sesuai umur. Kayak misalkan roti gitu ya. Apa sih yang disukai anak-anak? Tuh, kita buat roti desain. Apa yang disukai anak-anak? Roti sosis. Yang disukai orang tua apa ya? Oke, kita buat roti sisir. Roti sisirnya apa? Nggak suka yang manis-manis? Oke, kita buatin yang ori kayak gitu sih. Lebih ke semua kalangan, semua gender, semua usia. Usia dari anak-anak sampai dewasa, gender berarti laki-laki sama perempuan, lebih kayak gitu. Keseluruhan. Jadi keseluruhan itu jadi juga menyesuaikan keinginan. Betul sekali, Mbak. Dan apakah ada strategi khusus untuk menghadapi tren musiman seperti Lebaran atau Natal? Promosi di media sosial itu kalau pengen mendapatkan orderan yang banyak misalkan ya, itu harus lebih awal. Jadi lebih awal misalkan banyak orang yang nggak kenal dengan produk kita, oke, kita buatin tester seperti itu contohnya. Misalkan untuk para pemula itu harus rajin-rajin membuat tester. Oh ya, di sini kami juga buat ini, kami ada produk yang seperti ini, lebih ke promosi, lebih ke rajin-rajin bikin promo di media sosial, di Instagram, di TikTok, di WA. Jadi kita kasih jeda gitu ya. Misalkan kita mau Natalan gitu ya, berarti Natalan itu nggak boleh. Misalkan ready-nya itu tanggal 25 itu nggak boleh. Paling enggak kita ready itu sekitar tanggal 20-an. 20 kita ready ya. Jadi misalkan mau ada orang yang kasih hampers, paling enggak masih ada waktu. Jadi ada jeda antara tanggal 20 sampai tanggal 25 kan masih ada ya. Jadi jauh-jauh hari berarti sekitar akhir November itu kita harus rajin-rajin yang namanya promo. Promo paket hampers untuk Nataru. Ya kayak gitulah. Untuk aneka cake apa, terus nggak hanya fokus di cookies aja ya. Kalau hampers itu bisa cake, bisa ini cookies kayak gitu sih. Jadi sebelum musiman itu menyesuaikan jauh-jauh hari. Iya betul. Iya, jauh-jauh hari harus punya planning apa nih trennya tahun ini. Jadi scrolling HP untuk pelaku usaha itu hukumnya wajib. Biar tahu apa yang lagi trending di tahun ini. Seperti itu. Oh, trendingnya ini nih, produk ini. Oke.
kita buatin promo kayak gitu. Lalu menyesuaikan trending. Iya betul. Siapa? Dan suka duka apa yang dialami ketika menjalankan usaha? Suka dukanya lebih banyak sukanya, insya Allah. Mungkin ketika kita sudah banyak promosi, tapi ternyata alam semesta tidak mendukung barang yang kita jual dalam beberapa hari, misalkan ada roti, ada aneka cake, mungkin kurang laku, tapi itu eh, bukan menjadi suatu halangan yang besar kalau menurut saya pribadi ya. Terus mau membuat produk baru kali, 2 kali, 3 kali, bahkan beberapa kali masih belum menemukan yang pas sesuai ciri khas kita itu, aduh masih dikatakan sedih sih enggak, cuman rasanya ganjel aja ya. Kok aku belum bisa menemukan feel yang kuinginkan, misalkan kayak gitu ya. Jadi yang kuinginkan pengennya seperti ini, aku ya lupa sih enggak, cuman ganjel tuh. Ya, Aku harus gimana ya, kalau gitu gitu. Dan bagaimana cara Mbak Anita menjaga motivasi dan semangat dalam berwirausaha? Tetap konsisten berpromosi, konsisten berproduksi, terus sering-sering berinovasi. Jadi inovasi itu gini, misalkan ada di media sosial gitu ya, ada produk yang mungkin bahan dasarnya oat. Jadi kita lebih ke bagaimana cara mengkreasikan bahan tersebut sehingga suatu saat nanti bisa menjadi ciri khas produk yang akan kita jual nanti. Lebih ke apa ya, mengembangkan diri gitu ya, menajamkan pikiran, rajin-rajin scrolling itu sangat penting banget untuk pelaku usaha. Jadi kita tidak hanya ikut trending nih, misalkan kayak gitu ya, tapi harus ditambah dengan inovasi dari kita sendiri, kayak gitu. Jadi lebih berdiri, produk kita itu lebih, buatan itu tuh, buatan dari Jovan Cookies, lebih ke situ sih. Jadi nggak hanya trending aja, enggak, harus punya inovasi sendiri. Trending ditambah motivasi, insya Allah hasilnya luar biasa. Kayak gitu. Supaya ciri khasnya Semakin melekat. Meskipun tanpa tadi ya, brandingnya, meskipun aku nggak mau nih pakai ini, pakai stiker, tapi meskipun tanpa stiker mereka tahu kalau itu produknya kita. semuanya yang merasakan Iya, betul. dengan sudah tahu ceritanya. Dan mungkin hanya kita sendiri yang punya produk seperti itu, kayak gitu. Karena dari batu lain itu memang berbeda. Tips apa yang bisa Mbak Anita berikan untuk anak muda atau pemula yang ingin terjun ke dunia wirausaha? Tetap semangat, satu. Yang kedua, mentalnya dikuatkan. Nggak boleh memaksakan. Sekarang itu Gen Z ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari promosi tapi nggak laku, udah nggak mau jualan lagi Berarti mentalnya dikuatin ya. Terus apa tadi? Yang pertama tadi apa? Semangat. Tetap semangat. Yang kedua tadi? Mentalnya Dikuatkan. Sama konsisten
menciptakan produk baru, ditambah. Jadi nggak hanya apa yang ada di media sosial, tapi juga harus ditambah dengan improve yang ada dalam diri kita. Seperti itu, tetap semangat. Ya? Yang tetap semangat dikuatkan. Iya, betul sekali. Jika bisa memberi satu pesan untuk calon wirausaha, apa yang paling penting menurut Mbak Anca? Yang paling penting yang sudah saya sampaikan tadi sebenarnya, tentang mental yang kuat, istiqomah dalam berpromosi, dalam berproduksi, itu harus benar-benar jadi landasan utama, bisa menjadi fondasi, ya. Hati yang kuat, pikiran yang kuat, ditambah lagi dengan konsisten. Seperti itu. Jadi intinya harus konsisten. Tanpa itu semuanya nggak mungkin terjadi. Iya, betul. Hari ini seru banget. Banyak sekali motivasi yang saya dapat dari cerita dan pengalaman yang luar biasa sekali. Alhamdulillah. Semoga obrolan kita tadi bisa memberikan semangat, motivasi untuk siswa-siswi double track SMA Negeri 1 Kasiman dari berbagai jurusan, mulai dari tata boga, tata rias, sampai multimedia. Tetap semangat ya. Dan untuk netizen, tetap ingat selalu, setiap bisnis besar selalu dimulai dari langkah kecil dan keberanian untuk mencoba. Terima kasih semuanya. Bye-bye. See you.